Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya wa rasula ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'du. Ikhwati fillah, melanjutkan kembali materi kita di serial Al-Waqfu wal Ibtida, pembahasan tempat-tempat wakaf dan ibtida di surah-surah Al-Quranul Karim. Dalam video yang kedua ini kita masih membahas tempat-tempat wakaf dan ibtida di surah Al-Fatihah, tetapi kali ini kita menggunakan rujukan kitab Manarul Huda fi Bayanil Waqfi wal Ibtida. Kitab ini disusun oleh Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim Al-Asmuni. Beliau mengatakan dalam pembahasan tentang surah Al-Fatihah, wa fiha 23 waqafan. Dalam surah Al-Fatihah ada 23 tempat wakaf. Arba'atun tammatun, 4 diantaranya adalah al-waqfu at-tam. Wa sittatun jaizatun, kemudian 6 diantaranya adalah al-waqfu al-jaiz. Yahsunul waqfu 'alaiha wa la yahsunul ibtida'u bima ba'daha, di mana berhenti pada tempat al-waqfu al-jaiz itu baik adanya, tetapi tidak dengan memulai langsung pada apa yang ada setelahnya. Li'anna at-ta'alluqa fiha min jihatil lafzi, dikarenakan ada keterikatan antara apa yang ada setelahnya dengan apa yang ada sebelumnya dari sisi lafaz. Wal waqfu hasan, termasuk di antara 6 itu adalah waqaf hasan. Idzal ibtida'u la yakunu illa mustaqilan bil ma'nal maqsudi, di mana ibtida tidak dilakukan kecuali jika terpisah atau tidak terikat, independen dari makna yang dimaksudkan oleh ayat tersebut. Atau dengan kata lain, jika masih ada keterikatan makna antara bagian setelah wakaf dengan bagian sebelum wakaf, maka ibtida tidak dilakukan di bagian setelah wakaf secara langsung, sebagaimana yang sudah kita pernah bahas dalam pembahasan al-waqfu al-hasan. Hanya saja kita lihat di sini di kitab Manarul Huda ini, beliau mu'alif kitab memisahkan antara keterikatan lafaz dengan keterikatan makna. Kalau ada keterikatan lafaz, beliau mengkategorikannya ke al-waqfu al-jaiz. Sementara jika ikatannya adalah ikatan makna, maka beliau mengkategorikannya ke al-waqfu al-hasan. Itu bedanya. Wa 13 yuqabbihu al-waqfu 'alaiha wal ibtida'u bima ba'daha. 13 diantaranya masuk ke kategori al-waqfu al-qabih, yang berhenti di situ tidak baik, juga tidak baik jika kita memulai langsung pada apa yang ada setelahnya. Fattamatu arba'atun. Adapun yang masuk ke kategori al-waqfu at-tam ada 4. Al-basmalatu, maksudnya adalah waqaf di akhir basmalah. Wad-dini, waqaf di ad-din pada maliki yaumiddin. Wa nasta'in, waqaf di nasta'in. Wad-dhalin, dan waqaf di ad-dhalin. Ala addi ahlil Kufah, menurut perhitungan ahlul Kufah. Jadi 4 wakaf yang baru saja kita sebutkan itu versi ahlul Kufah. Wa 3 ala adi ahlil Madinati wal Basrah. Sementara menurut ahlul Madinah dan ahlul Basrah, tempat wakaf tam di surah Al-Fatihah ada 3, yakni ad-din, nasta'in, dan ad-dhalin. Ini karena menurut Ahlul Madinah dan Ahlul Basrah,
basmalah bukanlah bagian dari Al-Fatihah. Wa min qawlihi ihdina ila akhiriha su'alun minal abdi li maulahu. Sementara firman Allah dari ihdina hingga akhir sampai ad-dallin itu adalah permintaan dari hamba kepada tuannya, kepada Allah Ta'ala. Muttasilun ba'duhu bi ba'din, bersambung antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. Fala yuqatti'u, maka tidak terpotong. Li syiddatin ta'allukin ba'duhu bi ba'din, karena ikatan yang kuat antara satu bagian dengan bagian yang lain. Jadi wakaf di Shiratal Mustaqim itu tidak masuk ke dalam kategori al-waqfu at-tam. Wal jaizatu, yang termasuk dalam al-waqfu al-jaiz menurut kitab Manarul Huda adalah wakaf di alhamdulillahi, kemudian wakaf di al-alamin, lalu ar-rahim, iyyaka na'budu, al-mustaqim, dan an'amta alaihim. Untuk an'amta alaihim ini ada tambahan catatan di kaunihi ra'sal ayati, jika dia merupakan ujung ayat, di mana selain mazhab al-Kufi dan al-Maki, siratal ladzina an'amta alaihim ini adalah ayat ke-6 di surah Al-Fatihah. Sedangkan mazhab al-Kufi dan al-Maki menghitung siratal ladzina an'amta alaihim sampai waladdallin sebagai ayat ke-7 surah Al-Fatihah. Pembahasan terkait penghitungan ayat Al-Quran atau adul ay ini insyaallah akan kita bahas dalam kelas dan video yang berbeda. Wa innama jazal waqfu 'alaiha 'ala wajhi tasamuh. Maka boleh wakaf di situ di alaihim yang pertama sebagai bentuk atau opsi tasamuh. Nah, di sini al-waqfu al-jaiz di sini ini seperti yang pernah kita bahas di video tentang teori-teori al-waqfu al-ikhtiyari. Dia boleh karena ada dua pendapat terkait adul ay, terkait penghitungan ayat. Nah, boleh berhenti di sini dengan anggapan tasamuh terhadap pendapat yang mengatakan bahwa ghairil maghdubi alaihim dan seterusnya adalah ayat ke-7 dari Al-Fatihah, atau siratal ladzina an'amta alaihim adalah ayat ke-6 dari surah Al-Fatihah. Akan tetapi mu'alif kitab Manarul Huda melanjutkan wala yanbaghi al-waqfu 'alal akhiri, akan tetapi tidak disarankan untuk wakaf di akhir alaihim itu. Sawaun nasbu ghairi badalan, baik ghairi dinasabkan sebagai badal, au na'tan atau sebagai na'at, au halan atau sebagai hal, au 'alal istitsna atau sebagai istisna. Ini hampir sama dengan pendapat Imam Abu Amr Ad-Dani yang pernah kita bahas di video sebelumnya di kitab Al-Muktafa, bahwa ada 4 wajah i'rab yang bisa berlaku pada ghairi. Hanya saja di sini disebutkan jika badal maka dia nasab. Ini berarti nasabnya bisa ke as-sirata di ayat sebelumnya. Jadi sangat luas sekali opsi i'rab, tapi tidak akan kita bahas dalam kesempatan kali ini. Intinya, manapun wajah i'rab yang digunakan, maka wakaf di alaihim yang pertama itu tidak akan bisa menjadi al-waqfu at-tam, karena masih ada keterkaitan lafaz dengan apa yang ada sebelumnya, sehingga tidak disarankan untuk ibtidak langsung pada apa yang ada di depan alaihim. Qala Abul Ala'il Hamadani, di sini ditulis Hamadani, sementara di Syiar A'lam An-Nubala tertulis Al-Hamadani.
Kemungkinan yang benar adalah yang di kitab Syiar A'lam An-Nubala, Al-Hamazani, menggunakan zal bukan dal. Dikatakan oleh Abul Ala Al-Hamadani, seorang ulama, seorang mukri yang lahir pada tahun 488 Hijriah menurut kitab Syiar A'lam An-Nubala. Wa man qara'a ghairu bi raf'in khabarin mubtada'in mahzufin, barang siapa yang membaca ghairu dengan rafa karena menganggapnya sebagai khobar dari mubtada yang mahzuf, hasanul ibtida'i bihi, maka ibtida pada ghairu bisa dikategorikan ke dalam al-waqfu al-hasan. Wahia qira'atun syadzatun, akan tetapi itu adalah qiraah syadzah. Qiraah syadzah tidak boleh dipakai ketika salat. Jadi sebagaimana yang kita lihat, beliau menyebutkan di paragraf ini ada 6 al-waqfu al-jaiz. Sebagaimana yang kita bahas sebelumnya, al-waqfu al-jaiz menurut mu'alif Manarul Huda ini itu adalah yang masih ada keterkaitan lafaz dengan bagian sebelumnya. Karena itu prakteknya sama seperti al-waqfu al-hasan yang pernah kita bahas di video tentang al-waqfu al-hasan. Hanya saja catatan khusus buat an'amta alaihim, dia jaiz karena tasamuh, karena ada pendapat yang berbeda terkait adul ay, penghitungan ayat Al-Quran, untuk selain mazhab al-Kufi dan mazhab al-Maki. Jadi walaupun secara prakteknya sama seperti al-waqfu al-hasan, tetapi alasannya agak berbeda. Beliau melanjutkan, wa thalathata asyara allati yuqabbihu al-waqfu 'alaiha wal ibtida'u bima ba'daha. Dan ada 13 yang qabih, buruk, tidak bagus jika waqaf di tempat tersebut, dan juga tidak bagus melakukan ibtida pada apa yang ada setelahnya, yakni pada alhamdu, kemudian maliki, rabbi, yaumi, iyyaka, maksudnya adalah kedua iyyaka, wa ihdina, dan as-sirata, kemudian sirata alladzina ghairi al-maghdubi wa alaihim asani, dan alaihim yang kedua juga termasuk al-waqfu al-qabih. Wala syakka anna al-waqfa ala tilka al-wuqufi ahaqqa an yuwassimu bil jahli kama la yakhfa. Tidak diragukan bahwa wakaf pada tempat-tempat wakaf tersebut menunjukkan tanda kebodohan yang tidak bisa disembunyikan. Wa bayanu qabihiha yatulu, penjelasan terhadap keburukan wakaf di tempat-tempat tersebut panjang adanya. Demikian pemaparan tempat-tempat al-waqfu wal ibtida di surah Al-Fatihah menurut kitab Manarul Huda fi Bayanil Waqfi wal Ibtida dari Al-Imam Abdul Karim Al-Asmuni. Semoga bermanfaat. Allahu ta'ala alam. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.